Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Lukas 18 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Salah satu pengajaran doa disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata tidak jemu-jemu ini mengandung makna supaya kita tidak menyerah, tidak putus asa, dan sabar dengan proses waktu. Tidak semua doa yang kita naikkan segera dijawab atau langsung dikabulkan dalam waktu yang cepat. Tapi seringkali kita harus melewati ujian waktu dan mengalami proses yang tidak mudah, bahkan menyakitkan. Anda pernah menggoreng tahu atau tempe? Kalau boleh berteriak, dia akan merasa kesakitan karena panasnya minyak yang dia rasakan. Belum lagi kalau dibolak-balik sekian waktu. Dia bisa mengeluh kalau dia punya mulut. Tapi pada akhirnya, dia menjadi sebuah makanan yang indah, yang baik untuk dinikmati, dan enak untuk kita makan bersama-sama. Demikian juga dengan hidup kita. Ada proses terus-menerus yang tidak pernah berhenti. Diuji melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Dihadapkan pada suami yang menjengkelkan, pemimpin yang semaunya sendiri, pasangan hidup yang tidak memahami kehidupan kita, anak-anak yang rewel, tidak mudah diatur, atau juga pada pemerintah yang keputusannya membingungkan. Kita dihadapkan pada teman yang ingkar janji, bisa juga dengan pembina rohani yang sombong, dan sebagainya. Bukankah sering kita menemui hal-hal yang seperti itu? Bahkan tidak jarang ada yang sharing, padahal pemimpin saya itu seiman, hamba Tuhan juga, mengapa kelakuannya seperti itu? Satu hal yang sering kita lupakan, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Mungkin kita merasa, saya ini sudah berdoa, tapi mana hasilnya? Tuhan tidak menjawab doa saya. Kata tidak jemu-jemu mengandung kondisi tidak bosan dan tidak lekas patah semangat. Daripada mengeluh menghadapi kondisi hidup, mengapa tidak berlutut untuk berdoa? Daripada kecewa dengan suami atau istri, mengapa tidak mendoakan dia? Daripada tidak senang dengan pemimpin yang sikapnya keterlaluan, mengapa tidak ambil waktu untuk mendoakan? Satu kali di ruang isolasi rumah sakit, saya berdoa, Tuhan, aku percaya besok saya pulang, sebelum Natal saya sudah di rumah. Saya imani itu, saya yakin itu. Anda tahu, puji Tuhan, doa saya dijawab 7 hari berikutnya. Saya masih harus mengalami berbagai proses yang Tuhan izinkan. Saya harus menjalani perawatan yang maksimal. Saya terpaksa melewati Natal di rumah sakit. Doa saya juga tidak dijawab secepatnya, tidak dijawab 1 atau 2 hari. Tapi ketika satu kali saya keluar dari rumah sakit, saya keluar seperti seorang yang sudah lulus dari ujian. Jangan kecewa dengan Tuhan kalau sampai hari ini doa kita belum dikabulkan atau permintaan kita belum dipenuhi oleh Tuhan. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Dia tahu saat yang tepat untuk memulihkan hidup kita. Jangan jemu berdoa supaya suami berbalik pada Tuhan Yesus. Jangan jemu berdoa untuk kondisi yang dia alami, termasuk berdoa untuk bangsa ini. Setiap hari kami membuat pokok doa syafaat untuk bangsa Indonesia dengan segala permasalahan yang dihadapi. Kami bagikan pokok doa ini pada teman-teman yang mau berdoa syafaat. Ketika kita tidak jemu berdoa, Tuhan menjanjikan dalam ayat 7, dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Doa dan permohonan kita
tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Kami mau ya Tuhan, untuk tidak jemu-jemu berdoa, untuk tidak bosan berdoa, untuk tidak patah semangat berdoa. Sekalipun sudah sekian waktu kami melakukannya, tapi sampai hari ini kami belum melihat hasilnya. Biarlah di dalam kami diberikan kekuatan yang senantiasa baru, untuk terus tahan berdoa, untuk tidak terburu-buru menyelesaikan atau mengakhiri keputusan doa kami. Untuk kami tetap terus berdoa ya Tuhan. Meskipun belum kelihatan apa yang kami minta atau apa yang kami doakan, tapi kami percaya satu kali dalam kemurahan-Mu, dalam belas kasihan-Mu, dalam keajaiban-Mu, kami terima jawaban doa itu. Kami terima doa yang kami naikkan itu. Ketika itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kami akan menerima jawabannya. Kami akan menerima penggenapannya. Kami akan menerima hasilnya. Keluarga kami dipulihkan. Suami kami diubahkan. Istri kami dimenangkan. Anak-anak kami diubahkan hatinya sehingga menjadi taat. Kehidupan setiap anak-anak-Mu yang dalam pergumulan apapun akan dipulihkan. Dan proses hidup yang mereka alami akan dapat dilalui dengan sebaik mungkin. Yang sakit disembuhkan. Yang dalam kondisi kekurangan Tuhan cukupkan. Tuhan memberkati segala sesuatunya. Yang dalam kondisi mencari-cari, Tuhan menolong sehingga membuat mereka menemukan pencarian mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami untuk setia. Ajari kami untuk kuat. Ajari kami untuk tahan dalam proses. Dan tidak jemu-jemu berdoa. Dan satu kali kami percaya, Engkau mendengar setiap seru doa kami. Dan Engkau tidak mengulur-ulur waktu menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mengalami kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan jemu-jemu berdoa. Salam dari saya Yogi Harjo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.